Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di Louis H. Reaction. Oh ya, teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama seperti apakah respon dan pendapat dari para netizen kita yang budiman terkait Nikita Mirzani yang saat ini seperti yang kita tahu ayahnya ditahan di Polda Metro Jaya atas laporan dari Dokter Reza Gladys. Oke, yuk tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja dengarkan bersama-sama respon dan tanggapan dari para netizen-netizen kita yang budiman ini. Intinya gue sih pengennya sidang ini terbuka ya, kalau bisa live, karena ini adalah kasus yang sangat lucu banget. Beberapa bulan udah jadi tersangka, sinting, dan pemerasan. Nanti kan di persidangan hakim bakalan nanya ke si Bawang, ya kan, ke si Gladys, karena mukanya putih banget, putih dempul kali ya, gue nggak tahu itu putih jenis apa. Gue baru itu ngeliat muka orang tuh aneh banget putihnya gitu, nggak natural gitu ya. Terus itu apa ya kalau dibilang, kan hakim nih bakalan nanya ya, kenapa kamu memberikan duit ke si Nikita sekian atas dasar apa? Terus lo jawab pemerasan apa bego? Nah itu gue pengen tahu tuh di situ. Nah makanya gue pengen ini sidangnya terbuka. Nggak usah pada seneng dulu nih kalian ya yang Nikita jadi tersangka, nggak usah senang dulu gitu loh. Ini belum ke persidangan gitu. Udahlah, ini cepat banget kasusnya dinaikin jadi tersangka gitu kan. Jadi tersangka tuh nggak gampang, koruptor aja tuh lama banget jadi tersangka. Ini cepet banget, baru buat laporan nggak sampai beberapa bulan udah jadi tersangka, gila. Nyiram berapa loh? Nyiram berapa? Nyiram itu kan banyak ya, penyiraman bunga gitu kan. Jangan baper say, kalau baper berarti bener dong. Yang dimaksud tuh nyiram apa gitu. Dengan ditangkapnya Niki akan dibongkar semua. Boom. Ada yang penasaran juga, Ratu Amazon akan menunjukkan taringnya. Kalau saya jelas, saya pembela Nikita Mirzani. Karena kenapa? Di dunia artis yang berani speak up kebenaran itu adalah Nikita Mirzani. Bener gak? Contohnya dengan kasus ini. Kalau kalian Nikita Mirzani gak speak up soal skincare, kalian tuh pasti sampai kapan dibodohi. Bener gak? Nih, segimanapun Nikita Mirzani ya mau menjalankan skincare A, B, C, D, itu ada alasannya. Tapi terbukti kan omongan Nikita Mirzani itu selalu benar. Jadi untuk netizen Indonesia ini, kalian bisa nggak sih jangan labil gitu. Kalau misalnya kalian gak suka sama salah satu artis, ya sudah. Nih seperti saya nggak pernah tuh kalau, dan begitu juga saya kalau soal artis, saya ya udah suka aja gitu, nggak suka ya nggak suka aja. Nggak kayak kalian, cuman kayak langsung ketik, marah-marahin, ngejudge, ngebully dan lain-lain. Harusnya kalian tuh gak boleh gitu. Gitu. Boleh jadi netizen tapi jangan bodoh plus tolol. Jadi netizen yang pintar gitu loh. Kalau saya di sini jelas pendukung Nikita Mirzani. Apalagi saya pernah kenal dan pernah ketemu juga. Gitu loh. Keren ya kalau Niki datang ke Polda gitu sendiri, nggak rame-rame. Terus Poldanya itu langsung preskon ya, nyata ini ya Niki ini ternyata ya. Begitu membagongkan ya, nggak perlu rame-rame udah kayak tawuran gitu kan. Keren banget. Kalian masih panas. Panas sayang. Jangan pakai seng sayang. Nikita Mirzani katanya sudah ditangkap sama Mail. Tahu nggak? Keren banget. Baru kali ini aku lihat seorang tersangka yang berpakaian orange alias baju tahanan. Gayanya kayak Nikita Mirzani. Gokil. Suka anjay. Dan aku lihat si Nikita ini udah tahu dia pakai baju orange, udah jadi tersangka, dia santai aja say. Slow, santai. Cantik kalau memang perempuan, aku suka. Nikita itu pas ditangkap itu kita itu penuh tanda tanya Ya, buat perempuan dia. cantik Aku lah. takutnya ini Nikita ini tahu nggak? Dia ibaratnya itu anak muda India, tahu nggak? Pastilah kalian tahu kan, pastilah kalian pernah nonton film India ya kan. Kalau anak muda India itu memang kayak gitu ya kan, dia kalah terus tapi endingnya finish semua dibuat. Aku kalau lihat orang yang kayak Nikita Mirzani ini, dia ditangkap slow, senyum, santai, gayanya itu loh kayak nggak ada beban nih hidupnya. Seharusnya
Si pelapor, hati-hati sayang. Takutnya nanti meledak bom sini kita. Nah, ini satu lagi nih. Nikita Mirzani ini, kenapa dia gayanya seperti itu? Ya kan? Dia membuat semua para pendukung dia itu tenang. Nggak usah sedih. Kenapa? Tengok, dia aja santai, slow. Nah, kita harus juga ikut santai, slow. Nggak perlu kita takutin atau apa. Dia aja nggak takut, say. Berarti dia itu ada megang satu kunci yang bakalan bikin satu Indonesia juar. Bisa aja kan? Buat Nikita sama Mail, semangat. Gimana pun ceritanya, banyak pendukung kalian di Indonesia ini. Karena berkat Nikita Mirzani juga produktif, skincare abal-abal yang overclaim terbongkar semua, yang nggak bisa dipecahkan siapapun selama ini, ya kan? Mau itu dibilang itu persaingan bisnis atau apapun, yang penting intinya kalian tetap penyelamat Indonesia. Buat Nikita, semangat. Gimana pun ceritanya, aku salah satu pendukungmu. Ya, pendukung Kak tuh. Setidaknya aku apapun yang kamu buat, aku percaya bahwasanya kau benar-benar membantu seluruh perempuan-perempuan di Indonesia ini. Semangat Ami, semangat Mail, pasti kebenaran akan terbongkar. Aku tunggu 20 harinya. Semangat, love you. Dengerin nih, owner overclaim. Ya, meskipun kamu sudah berhasil membuat NM ini sebagai tersangka dan sudah memasukkan NM ini ke penjara, bukan berarti NM ini dipandang oleh masyarakat Indonesia ini sebagai penjahat, tidak, melainkan sebagai pahlawan. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena apa? Karena berkat NM, masyarakat Indonesia jadi tahu, jadi lebih pinter terkait soal krim, apalagi yang namanya krim overclaim yang kamu produksi itu. Meskipun kamu sekarang tepuk tangan ya, merasa menang, tapi tetap di mata masyarakat kamu itu adalah penjahatnya, the real penjahatnya. Jadi nggak usah kamu menunjukkan power kamu, menunjukkan kemenangan kamu. Tidak, sesungguhnya itu adalah kekalahan kamu di mata masyarakat Indonesia. Ya, yang tadinya masyarakat Indonesia tidak paham yang namanya skincare itu bisa di oplas-oplas apa segala macamnya, tetapi ternyata semenjak adanya Doktif dan NM speak up, masyarakat Indonesia jadi lebih pinter dan lebih tahu tentunya ya. Mengenai pemerasan, menurut aku wajar aja sih NM seperti itu. Secara NM seorang selebritis, seorang artis besar, yang dimana dia tahu rahasiamu, dan kamu juga membutuhkan NM pada saat itu. Ya sudah, adalah terjadi transaksi seperti itu. Itu namanya bukan pemerasan, sayang. Sudah kesepakatan. Kau harus paham itu ya. Kesepakatan dan pemerasan itu dua hal yang berbeda. Udahlah, itu aja. Nggak ngerti-ngerti kamu itu. Kalau udah salah aja. Udah perbaiki itu. Produk kamu perbaiki ya. Udah perbaiki kamu. Gak usah lagi sosokan kamu menunjukkan power kamu. Tuh kan. Apa tuh jadi rontok tuh. Udahlah. Nah, sekarang Nikmir udah ketangkep nih. Nah, pertanyaannya, Nikmir sama Mail ya, ditahan sementara 20 hari katanya. Nah, yang aku mau nanya juga, aku bukan fansnya Nikmir ya. Aku mau nanya, untuk kita berbicara keadilan aja, si penyuapnya harusnya juga masuk penjara dong, karena dia kan yang nyogok gitu kan, si penyuap gitu. Nah, terus yang SS juga harusnya ketangkep dong, karena kan dia jual produk ini, overclaim, yang membahayakan masyarakat Indonesia gitu. Nah, kalau yang satu lagi yang orang Makassar udah ketangkep ya kan, udah di penjara. Nah, yang kayak satu lagi yang orang Lampung harusnya ditangkap-tangkapin juga gitu loh. Nah, aku kadang heran ya, polisi kenapa nggak adil, nggak rata gitu loh. Ini ditangkap, ini si pengadil, ini harusnya bareng nggak ditangkap. Jadi masyarakat juga ngelihatnya, wow, keren nih, Pak Polisi keren banget nih. Masyarakat kembali lagi kepercayaannya. Nah, kalau aku ngelihatnya nggak sama ya, maksudnya nggak fair gitu loh, nggak fair sama pihak si Nikmirnya, dan yang lainnya ketawa, jangan-jangan sekarang syukuran. Pergi ke Bali atau kemana syukuran, party besti, musuh kita udah masuk penjara besti. Tapi aku sebagai penonton ya di Eropa sini agak-agak terkagum-kagum, terdecak-decak, jak gitu kan. Keren loh produk hukum di planet Pluto itu ya, pokoknya siapa yang punya duit lu yang bisa aman gitu kan. Yang pihak penerima jatah ya kayak berlomba, lu kasih berapa,
Kalau enggak, ya ini ngasih segini nih. Lu bisa berapa? Wow, gedean dia. Udahlah dia aja yang penjara gitu. Lu aja yang penjara, lu ngasihnya terlalu kecil. Kayaknya begitu ya. Ini bulan puasa ya. Kita itu diuji banget dengan melihat banyaknya hal-hal yang janggal yang terutama penegak hukum ini. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan. Masa yang disuap doang, yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong, yang diperiksa. Kenapa ini penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap, ini sama-sama jadi tersangka. Terus kalian tuh, masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Itu juga dong diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana? Janggal banget sumpah, ini para penegak hukum benar-benar memperlihatkan dan mempertontonkan secara jelas kepada masyarakat betapa bobroknya tatanan hukum di Indonesia, terutama yang menjalankan ini sistem. Tersenyum, ya kan, tangan tidak diborgol, gitu. Pasti ya kalau cuma pakai baju orange doang sih ya pakai aja tuh, lihat aja dijadiin kayak blazer begitu, ya kan, nggak dipakai, nggak bener-bener dipakai, gitu. Jadi kayak ya kesel kan gitu. Jadi ya udah ya seperti itu. Ya kalian pokoknya yang nanti yang ngefans lah, yang mau, yang suka lah dan segala macamnya, tetap aja dukung, ya kan. Bagaimanapun ya tunggu aja gebrakan-gebrakannya kan, kalian kan tahu sendiri kan, dia suka bikin gebrakan-gebrakan yang kalian tidak bayangkan. Tiba-tiba oh ya begini ya gitu loh. Kalau misalkan gue, mana sih nih ya, kakak aja kak berantas mafia skincare. Kalau gue di sini adalah kita semua, bukan hanya gue aja, kita semua bisa berkomentar sebagai konsumen. Tapi kalau untuk memberantas itu ya caranya bagaimana? Caranya kalian sebagai konsumen itu harus pintar. Pintarnya apa? Pintarnya itu menggunakan skincare gitu loh. Kalian harus tahu apakah ini berbahaya ataukah memang ini bagus gitu. Dan itu sudah pernah gue jelasin ya. Jelasinnya adalah di sini gue sebagai konsumen dan memang gue juga ya menggunakan skincare, tapi jujur gue tidak menggunakan skincare lokal, skincare dari negara sendiri. Mohon maaf, saya lebih percaya skincare saya itu dari luar. Ya seperti apa? Seperti Da Alba, itu kan bukan dari Indonesia gitu. Itu skincare gue yang paling ringan. Selebihnya apa? Selebihnya treatment. Jadi kalian jangan pernah kayak mau cantik tapi murah. Itu udah bullshit gitu loh. Mau cantik tapi murah. Yang namanya skincare itu dengan ingredients premium, tidak ada namanya harganya murah. Ya, dengan ingredients premium pasti harganya mahal karena bahan-bahan yang dipakai itu bahan-bahan premium. Seperti itu ya. Jadi kalian juga belajar, gua juga belajar, kita sama-sama belajar. Kalian tenang aja, Nikita Mirzani itu cuma numpang istirahat doang di tahanan itu. Ini nanti juga dia akan kembali lagi. Karena banyak banget orang-orang yang ngebantu dia. Berarti Nikita Mirzani itu masih ada hal positifnya, masih ada sisi baiknya. Kalau misalkan Nikita Mirzani tidak ada sisi baiknya, tidak akan ada orang yang membantu dia, tidak akan ada orang yang membela dia. Lu harus terima dong, jangan dikit-dikit buzzer, jangan dikit-dikit ternak Nikibul, ya kan? Lu harus terima ketika orang membela Nikita Mirzani. Oke, Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka. Tapi kemarin kejadian Overken kok dilepas bebas ya? Gak ada penangkapan. Seharusnya menurutku ya, seharusnya tanpanya adanya laporan mereka udah diringkus. Karena apa? Dia membodi masyarakat dengan overclaim, merusak wajah masyarakat Indonesia. Miris aja sih, jujur aja ya. Oke benar sekarang mereka, para owner-owner udah memperbaiki produknya. Tapi sebelumnya kan mereka menjahati masyarakat. Gimana itu? Sumpah bener-bener miris. Lu pada seneng, musuh-musuhnya Nikita Mirzani pada seneng nih, ya kan? Nikita Mirzani sudah menggunakan baju orange gitu ya kan, sudah dibawa gitu ya kan, sudah ditahan gitu. Tapi inget,
Ini baru permulaan. Ini baru permulaan, belum akhir. Sabar. Belum lagi nanti sidang ya kan. Nanti ketika Polela nanya, kok mau itu nerima uang 4M? Nanti dijawab sama Nikita Mirzani, lah saya mah kan artis, sibuk ya kan. Nggak mungkin orang mau ketemu saya tuh gratis, ya harus bayar lah. Nah nanti ditanya lagi, lah itu kok kenapa kamu mau membayar Nikita Mirzani? Untuk apa membayar Nikita Mirzani? Di situ. Nanti kasusnya tuh berubah guys, yang darinya pemerasan jadi penyuapan. Nikita Mirzani ya, artis idolaku, salah satu artis yang paling kuidolakan dari dulu sampai sekarang ya. Menurut aku sosok Nikita Mirzani ini adalah sosok yang ceplas-ceplos, apa adanya, tapi dia itu nggak munafik ya. Dia itu membela yang benar. Aku tuh masih nggak habis pikir kok ada gitu orang yang hujat Nikita Mirzani. Padahal ya, Nikita Mirzani ini kita tahu dia itu orang yang baik. Di luar sifatnya yang barbar, tapi dia itu orang yang sangat baik. Kita tahu itu. Jangan bilang kalian nggak tahu kebaikan dia, ya. Kalau dalam kasus Nikita Mirzani ini ada yang bilang, ih Nikita Mirzani itu ketar-ketir, nggak ada. Dia nggak ada. Karena dia nggak ada salah. Orang kalau nggak bersalah, itu nyantai, ya, slow, tetap bekerja dengan baik, menjalani hidupnya dengan santai, bahagia. Nggak ada yang tantrum kayak grup-grup yang itu tuh. Aku kasih tahu ya sama netizen-netizen, entah itu buzzer atau siapapun itu, yang bukan mendukung Nikita Mirzani. Oke, itu tadi ya, barusan kita dengarkan bersama-sama pendapat para netizen-netizen kita yang budiman ini. Dan setuju banget. Dan ini cukup membingungkan ya di kasus Nikita Mirzani ini. Ini baru berapa bulan? Kira-kira 2 bulanan udah cepet ya. Kemudian statusnya ini langsung naik menjadi tersangka. Ada apakah? Kita tanya ya. Ada apakah di balik semua ini? Oke, dan di sini saya bukannya pendukung Nikita Mirzani ataupun pendukung sebelah. Di sini saya hanya jujur mengagumi sosok perempuan yang bernama Nikita Mirzani ini. Wanita yang tangguh, kuat, luar biasa, pintar menurut saya pribadi. Dan selain itu sosok Nikita Mirzani ini seorang yang apa adanya, tidak dibuat-buat, dan terlebih lagi yang saya sukai tidak munafik ya orangnya. Dan ini menurutku kasus Nikita Mirzani ini yang saat ini ditahan selama 20 hari ke depan, dan ini baru permulaan ya, dan belum berakhir, dan bakal lanjut ke persidangan. Dan disitulah seru-serunya, poin penentuannya. Dan pastinya majelis hakim pasti bertanya ya ke dua belah pihak. Dan pastinya kita akan penasaran ya seperti apakah jawaban dari sang pelapor, dalam hal ini Dr. Gladys. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois C. Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.